Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Live Unpad mata kuliah Pancasila. Salam Pancasila. Saya Mursal Maulana. Dalam kesempatan ini akan memaparkan pokok bahasan Pancasila dan pencegahan korupsi. Tujuan dari pokok bahasan ini adalah supaya mahasiswa mampu mengetahui dan memahami definisi korupsi, korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, bentuk-bentuk tindak korupsi, jenis-jenis korupsi, korupsi sebagai pengingkaran nilai-nilai Pancasila, dan upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Definisi lainnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan orang lain atau negara. Selanjutnya, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Alasannya adalah karena korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Korupsi telah merusak nilai demokrasi serta mengakibatkan kerugian hak ekonomi setiap warga negara. Korupsi diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, korupsi elitis, yaitu korupsi dilakukan oleh kalangan para pejabat negara. Yang kedua, korupsi endemik, ataupun korupsi yang dilakukan di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah korupsi sistemik, yaitu korupsi yang dilakukan secara terintegrasi. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Berdasarkan pasal tersebut, korupsi dikategorikan ke dalam 30 jenis dan disederhanakan ke dalam 7 kelompok, yaitu korupsi yang terkait dengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang yang berbenturan dengan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi merupakan pengingkaran dari nilai-nilai Pancasila. Pengingkaran tersebut antara lain, pengingkaran terhadap sila pertama, yaitu korupsi merupakan bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Pengingkaran terhadap sila kedua, yaitu memperkaya diri sendiri merupakan bentuk pengingkaran dari nilai-nilai kemanusiaan. Pengingkaran dari sila ketiga, yaitu tindakan korupsi dapat memecahkan persatuan Indonesia. Dan pengingkaran sila keempat, yaitu tindakan korupsi bertentangan dengan prinsip musyawarah. Dan yang terakhir, pengingkaran terhadap sila kelima, yaitu tindakan korupsi mengakibatkan ketidakadilan di antara penguasa dan masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Di Indonesia, korupsi diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama, melalui pendekatan pendidikan kepada masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan gerakan pendidikan anti korupsi yang berfungsi untuk membentuk karakteristik anti korupsi bagi generasi yang mendatang. Kedua, melalui upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan upaya preventif, detektif, dan upaya represif. Ketiga, yaitu melalui upaya penindakan melalui penerapan hukum pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Proses penindakan dapat dilakukan oleh beberapa lembaga,
antara lain melalui KPK yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap para pelaku korupsi. Yang kedua, melalui Polri, yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ketiga, juga dapat dilakukan oleh institusi kejaksaan, yaitu dengan melakukan penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan keputusan pengadilan. Dan juga dapat dilakukan oleh institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses peradilan. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, demikian paparan tentang Pancasila dan pencegahan korupsi. Sampai bertemu di Live Unpad dan pokok bahasan lainnya. Terima kasih, salam Pancasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.